Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang beragama, pertama-tama mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dilindungi dan hidup dalam keadaan selamat dunia akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang sedang mendalami ilmu sastra, pada kali ini saya masih mengajak Anda semua untuk membincangkan tentang teori sastra, yaitu teori yang digunakan untuk membedah karya sastra. Sebagaimana yang saya sampaikan pada konten-konten terdahulu, bahwa teori sastra mengadopsi teori dari disiplin ilmu lain. Nah, kali ini kita akan bicarakan satu bentuk teori atau disiplin ilmu yang diadopsi dalam teori sastra, yaitu teori ekologi. Nah, karena diadopsi, maka teori ekologi itu dikenal dalam teori sastra dikatakan ekologi sastra, yaitu perpaduan dari ilmu ekologi atau teori tentang ekologi dan karya sastra atau ilmu sastra. Jadi kita kenal dengan nama ekologi sastra. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang ekologi, kita tahu bahwa masalah ekologi itu adalah masalah lingkungan. Membicarakan tentang alam, ya tumbuh-tumbuhan, ya hewan, dan tentu juga berkaitan dengan alam, baik itu air, darat, angin, api, dan sebagainya. Artinya berbicara tentang ekosistem. Nah, pembicaraan tentang ekosistem ini berkembang setelah ekosistem itu terganggu, dimulai dengan mencairnya kutub utara. Jadi es di kutub utara itu mencair, dan ini sebetulnya dampak dari kondisi alam, yaitu ada yang mengatakan karena disebabkan oleh rumah kaca, sehingga terjadi pencairan batu es di kutub utara. Nah, di samping itu, industri membuat perubahan yang sangat drastis terhadap ekosistem, termasuk juga pembangunan yang tidak memperhitungkan tentang ekosistem. Misalnya, kita membuat lahan perkebunan dari bentuk multikultur atau multi tanaman menjadi hanya monokultur atau mono tanaman, satu jenis tanaman, dan ini berpengaruh terhadap ekosistem. Kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi tumbuh-tumbuhan yang selama ini jadi tempat berlindungnya hewan, dan akhirnya jadi tidak ada, atau tempat sumber makanannya hewan. Nah, karena terjadi perubahan yang drastis itu mengakibatkan hewan tersingkirkan, bahkan bisa jadi punah. Bahkan ada lagi yang dikatakan misalnya hewan terpaksa beradaptasi dengan bentuk atau kondisi-kondisi alam yang baru. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana ikan-ikan, sejenis ikan seperti lele yang biasanya tidak
mengenal itu namanya buah sawit, sekarang terpaksa makan buah sawit yang jatuh ke sungai, ke parit atau ke sungai. Nah, ini satu contoh perubahan yang terjadi. Begitu juga siklus perjalanan gajah yang pada hakikatnya itu sudah menjadi insting bagi gerombolan gajah. Nah, ketika ia mengikuti rute itu, terjadi perubahan, akhirnya dianggap gajah ini sebagai hewan yang merusak. Padahal yang mengganggu ekosistem itu atau rute perjalanan itu adalah manusia. Nah, bicara tentang ekologi ini semakin meluas. Jadi bisa orang bicara tentang hutan, bisa bicara tentang tanaman, bisa bicara tentang erosi, dan bisa juga kita bicara tentang suhu dan musim yang tidak bisa kita deteksi lagi, atau cuaca yang sekarang semakin ekstrim. Nah, ini semua adalah kajian dari ekologi. Apa hubungannya dengan sastra? Nah, sastra kita tahu bahwa sastra itu mempunyai unsur intrinsik. Sastra itu punya tokoh dan penokohan, dan punya setting, tempat, waktu, dan suasana, serta ada peristiwa-peristiwa yang menjadikan gambaran hubungan antar tokoh atau antara tokoh dengan lingkungan. Nah, disinilah orang mengaitkan bahwa di dalam karya sastra itu dapat dikaji persoalan ekosistem. Jadi karena itu kita mengadopsi atau ilmu sastra mengadopsi yang namanya ilmu ekologi, sehingga disebutlah teori ekologi sastra. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang ekologi sastra, sebetulnya tidak semua karya sastra sengaja pengarangnya membicarakan tentang ekologi. Jadi bisa saja itu faktor ketidaksengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena ia tidak fokus pada persoalan lingkungan. Ia fokus pada hubungan antar tokoh. Namun demikian, ada kalanya ia menyinggung tentang alam, tentang lingkungan. Misalnya, ia bicara tentang setting. Nah, mau tidak mau bicara tentang setting, yaitu berbicara tentang tempat, tentang waktu, tentang suasana. Kalau bicara tentang setting, mau tidak mau juga bersentuhan dengan ekosistem. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah dampaknya, karena karya sastra ini merupakan langkah mendokumentasikan kondisi yang direkam oleh sastrawan. Bisa jadi sastra sebagai bentuk dokumentasi yang kemudian dipakai untuk sebagai acuan perubahan ekosistem yang ada pada saat sekarang ini. Bisa juga kita sastrawan membicarakan tentang ekosistem yang terjadi sebagai tujuannya atau sebagai maksudnya memang sastrawan itu berniat untuk mengkritisi ekosistem yang terjadi pada dunia atau pada kenyataan ketika ia menulis karya sastra itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat dengan dua sisi membicarakan tentang atau menerapkan tentang ekologi sastra ini. Bisa jadi karya sastra itu sebagai acuan pedoman terjadi perubahan, dan atau ia sebagai bentuk fungsinya mengkritisi
perubahan itu terjadi. Pernah satu ketika, saudara-saudara sekalian, dalam karya sastra, sastrawan Edi Ruslan P. Amariza menerbitkan buku puisi Surat-suratku buat Gusti Nara. Nah, puisi yang berkaitan dengan muatannya sebetulnya tentang seorang kekasih memberikan surat kepada temannya atau kepada Gusti Nara, tetapi pada puisi itu terjadi muatan-muatan yang berkaitan dengan ekosistem, berkaitan dengan kritik-kritik tentang alam. Nah, oleh karena itu orang merasa kaget ketika buku-buku itu disponsori oleh Menteri Lingkungan Hidup, ketika itu dijabat oleh Pak Emil Salim. Nah, karena apa? Ya, sastrawan meskipun secara tidak sengaja lingkungan menjadi sesuatu yang bisa menginspirasikan dia atau memberikan inspirasi pada sastrawan untuk menulis karyanya. Dan ini terjadi pada Edi Ruslan P. Amariza. Dalam puisi-puisinya dia bicarakan tentang kampungnya atau desanya kepada seseorang yang dikatakannya namanya Gusti Nara. Nah, saudara-saudara sekalian, itu salah satu contoh bahwa mungkin saja Edi Ruslan pada mulanya tidak berniat untuk mengkritisi ekosistem itu, tetapi dia memberikan kenangan, memberikan gambaran tentang alam yang ada di kampungnya. Itu dijadikan kenangan bagi dia ketika ia bertemu dengan kekasihnya namanya Gusti Nara. Ini satu contoh sekali lagi bentuk karya sastra yang dikatakan perubahan seperti itu. Dan begitu juga kalau kita ingin melihat ekosistem yang berpedoman kepada sastra lama. Misalnya kita mengambil contoh sastra angkatan 20-an atau angkatan Balai Pustaka. Tentu angkatan 20-an itu sudah berlangsung cukup lama kita bandingkan dengan pada abad 21 ini, yaitu sudah lebih dari 80 tahun. Lebih dari itu. Bisa mencapai 90 tahunan. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang lingkungan, tentu acuannya kenapa ketika zaman Balai Pustaka orang tidak mengusik tentang lingkungan, karena memang semuanya sudah masih terpelihara. Keakraban orang terhadap alam itu masih terpelihara, dan orang akan rindu dengan alam seperti itu. Orang akan rindu, dan pada waktu itu belum ada pesatnya pembangunan, baik itu berkaitan dengan industri atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dilakukan oleh para investor atau BUMN. Nah, otomatis ya tidak ada pembicaraan tentang atau kritik tentang ekosistem itu. Misalnya kita bicara tentang bagaimana ketergantungan manusia dengan hasil hutan, yaitu kasus kita bicara tentang orang tuanya Siti Nurbaya yang ia berdagang rotan, gambir, dan getah dari pesisir selatan. Mungkin saja gambaran itu sekarang tidak terjadi lagi karena hutan di sana mungkin saja sudah menjadi hutan yang monokultur, hutan yang sudah menjadi hutan sawit, sehingga hasil hutan seperti rotan tidak terdapat lagi di daerah pesisir itu. Nah, karya sastra mendokumentasikan kondisi ekosistem seperti itu. Bagaimana keakraban masyarakat, ketergantungan masyarakat kepada hutan.
Tetapi ketika hutan itu tidak lagi bisa diharapkan, tentulah masyarakat tidak lagi bergantung kepada hutan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang ekosistem ini, bukan hanya bicara tentang keberadaan makhluk hidup seperti hewan, baik itu di darat maupun di air, maupun tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat, tetapi juga berbicara tentang kehidupan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat. Kenapa demikian? Ya, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan alam itu dengan sempurna. Apabila tidak ada keseimbangan, maka akan terjadi keguncangan. Kita bercontoh, ada hewan yang sebagai predator atau yang memakan hewan lainnya. Katakanlah itu harimau di hutan. Nah, harimau ini yang akan memakan kancil dan rusa. Lalu kalau kancil dan rusa itu punah, apalagi yang mau dia makan? Tentu akan bergeser, dia akan menerkam apa yang dia dapat. Bisa jadi yang akan diterkamnya itu adalah manusia, karena dia perlu daging. Binatang buas itu perlu daging. Nah, ketika dia lapar, apa yang ada itu yang dia makan. Nah, kalau ekosistemnya itu misalnya rusa masih terjaga, kancil masih terjaga, bukan tidak mungkin itu tidak pernah akan terjadi. Begitu juga rusa yang biasa memakan pucuk kayu atau burung-burung yang terbang yang biasanya makan biji-bijian, dia akan memberikan atau menyebarkan benih. Seperti kita tahu misalnya banyak pohon beringin yang tempat cari makannya burung-burung. Nah, biji-biji beringin itu ketika dia sudah dimakannya, lalu dia buang dan dia akan menyebarkan pohon beringin lainnya. Begitu juga dengan pohon-pohon lagi. Jadi secara tidak kita sadari bahwa ekosistem itu membuat kelestarian alam. Dan masalah teori sastra ini, kalau ekosistem itu terganggu, maka jadi pusat perhatian bagi orang dalam mengamati ekosistem itu. Nah, oleh karena itulah ketika sastra mendokumentasikan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh para sastrawan, nah orang akan mencermati bahwa karya sastra itu dapat dibedah dari segi ekosistem yang digambarkan dalam karya sastra. Oleh karena itu, teori ekologi diambil sebagai pisau bedahnya, sehingga dikenallah dengan nama teori ekologi sastra. Jadi ini benar-benar menggunakan tentang teori ekologi. Nah, teori tentang lingkungan. Jadi teori tentang lingkungan itu tentang terjadinya perubahan dan mengakibatkan ekosistem terganggu, yaitu perubahan alam, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, dan bahkan berkaitan dengan air, darat, dan udara, serta cuaca. Jadi sekali lagi membicarakan tentang ekologi sastra, berarti yang di titik tolak pengamatan kita membicarakan tentang ekologi yang terdokumentasi dalam karya sastra, baik disengaja maupun tidak disengaja. Begitulah karya sastra sangat terbuka, karena sekali lagi karya sastra itu membicarakan tentang kehidupan manusia. Dia sebuah dunia yang jadi pengamatan bagi para sastrawan. Nah, ketika didokumentasikan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka ekosistem itu dapat
kita lihat termasuk di dalam karya sastra. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan membahas tentang ekosistem, kita bisa melihat perubahan atau gangguan yang terjadi pada alam. Demikianlah teori tentang ekologi sastra, dan kenapa teori itu dipakai dalam bedah karya sastra. Nah, karena dalam karya sastra selalu membicarakan tentang setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Pelaku selalu berhubungan dengan setting. Tanpa setting, sepertinya keberadaan pelaku tidak tahu statusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.